Welcome to Teknobi. Hai Teknoheads, hari ini adalah awal tahun 2023 dan gue akan share 5 strategi monetisasi tercepat buat YouTube. Dan ini penting banget guys, karena kenapa? YouTube tahun 2023 ini ada banyak perubahan ya, dan jadi kamu mesti keep up. Dan kalau kamu pengen monet, dan saya yakin pasti pengen monet, bener ya? Kalau nggak ngapain bikin YouTube ya? Nah, kamu perlu ngelihat strategi-strategi yang akan saya share ini, karena ini semua sudah saya praktekkan sendiri dan Anda bisa lihat perubahan channel Teknobi ya kan, dari 0 sampai dengan 1 juta subscribers di tahun kemarin ya, itu gimana cepatnya. Oke, kalau kamu penasaran, jangan lewatkan, jangan kemana-mana, jangan di skip, kita langsung lanjut, yuk. Guys, tonton terus sampai habis video ini ya, karena di akhir video saya akan shout out kepada subscribers yang paling aktif like dan komen di semua video dan tab komunitas channel Teknobi. Nah, kamu juga bisa klik join loh, jadi supporter Teknobi untuk terus mendukung channel ini. Dan saya akan bantu promosikan channel kamu lewat ribuan email komunitas Teknobi. Dan yang lebih keren lagi, saya akan bantu post video kamu yang beruntung di website teknobi.com. Mantap banget bukan? Nah, kamu mau channel kamu dipromosikan juga? Kalau kamu mau, ini caranya ya. Langsung sekarang klik like, kemudian subscribe, nyalain lonceng, dan komen sesuatu yang positif mengenai Teknobi. Dan daftarkan diri Anda sekarang ke website ini. Di sini nih ya, teknobi.com/komunitas. Alright, semoga kamu beruntung. Yuk, kita langsung lanjut. Alright guys, welcome back. Hari ini gue akan sharing 5 strategi monetisasi tercepat YouTube tahun 2023 yang paling baru dan paling fresh. Jadi lu mesti ngeliat ya. Nah, ini adalah strategi 2 video yang akan saya share. Yang pertama itu strategi video yang panjang, kemudian strategi video yang pendek ya kan. Jadi dua-duanya ada dan lengkap di sini. Alright. Yang pertama teman-teman, oke, ini strategi video panjang dulu ya. Alright, yang pertama adalah ini. Jangan bertele-tele. Maksudnya apa ya? Maksudnya gini, saya sering sekali ngelihat banyak orang bikin video itu di depan tuh terlalu panjang gitu ya. Jadi ada bumpernya, ada ininya, dan lain sebagainya, itu belum sampai ke pokoknya aja. Itu ngomongnya udah panjang banget gitu ya. Dan banyak orang kalau kamu lihat grafiknya, itu langsung jrot turun banyak banget gitu ya. Dan itu menurut saya nggak pas sekarang. Karena kenapa? Karena zaman sekarang itu zamannya TikTok, zamannya video short ya. Orang tuh pengen langsung to the point aja gitu ya. Bahkan saya aja nih sini, yang udah to the point, masih ada yang ngomong, "Pak, jangan bertele-tele dong." Gue tuh sampai bingung ya, bertele-tele di bagian mana gitu ya. Anyway, saya harap ini yang pertama kali Anda perlu pangkas dan perlu beresin ya. Jangan bikin video yang terlalu panjang depannya ya. Jadi jangan bertele-tele, straight to the point aja ya kan. Jadi isi atau nilai konten ini jangan hal-hal yang random yang nggak ada gunanya. Jadi pastikan itu ada manfaat dan sesuai dengan niche daripada audience kamu ya. Dan kemudian visual editingnya juga kalau bisa cepet ya. Jadi kalau kalian lihat sendiri apa yang saya buat sekarang ini kan sedikit beda ya dengan yang zaman dulu tuh cuma dia begini doang ya. Sekarang ini enggak teman-teman ya. Karena kenapa ya itu menurut saya orang tuh time span-nya makin lama makin pendek ya. Jadi kamu lebih bagus lihat apa yang Teknobi lakukan. Kalau kamu bisa ikutin silahkan. Alright, kita langsung lanjut ke tips yang kedua. Yuk. Oke guys, next tips selanjutnya ini untuk video yang panjang juga adalah bikin video dengan durasi yang lebih panjang ya. Maksudnya apa ya? Jadi saya waktu itu pernah ngetes ya antara video yang pendek banget dengan video yang lebih panjang ya. Video yang lebih panjang itu teman-teman ya membuat kamu punya jam tayang yang lebih panjang, dan ini bagus ya kan. Karena kenapa? Algoritma itu menganggap kalau orang semakin betah nonton video kamu ya, dia akan nge-push video kamu lebih banyak. Mantap kan? Ya kan? Dan itu algoritmanya YouTube yang terbaru ya menurut saya. Nanti berubah saya nggak ngerti ya kan. Tapi sepanjang pengalaman saya sekarang ada bikin video yang cukup panjang ya, sekitar 15 menit, 20 menit, bahkan ada yang hampir 30 menit teman-teman. Dan kalau Anda lihat sendiri ya, orang misalnya memang yang nonton mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang nonton video yang lebih pendek gitu ya. Tapi jam tayangnya guys, beda. Jam tayangnya beda ya kan. Dan ini menurut saya mempengaruhi algoritma YouTube yang membantu merekomendasikan video kamu ke lebih banyak orang lagi ya. Itu perasaan saya aja ya kan. Nah, saya mungkin salah, tolong komen below ya kan. Tapi ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi kalian boleh ikut, boleh enggak. Alright. Nah, kalau kalian ngerasa apa yang saya share hari ini juga berguna ya, tolong diklik like dulu, oke? Tolong diklik like dulu supaya teman-teman lain juga bisa belajar dari hal ini yang sama ya. Alright, kita langsung lanjut ke tips berikutnya. Yuk. Alright, tips selanjutnya ini adalah 30 detik pertama kamu itu harus benar-benar menarik ya. Jadi harus ya sedikit lebay, sedikit bombastis. Saya tahu ada beberapa temen ya yang di luar sana senengnya itu pelan-pelan ya kan. Jadi di depannya tuh pelan, terus kemudian intinya atau dagingnya tuh baru di belakang. Nah, saran gue yang dagingnya itu langsung di depan dulu ya kan. Kenapa? Sekali lagi saya bilang,
yang namanya behavior atau habit orang itu sekarang berubah, ya kan. Zaman dulu tuh mungkin bisa kayak gitu ya, apalagi kalau misalnya Anda terkenal, Anda pengen orang-orang ya ngikutin dulu gitu ya, jadi ngikutin alurnya. Tapi zaman sekarang saya rasa berubah karena gara-gara TikTok, semua gara-gara TikTok menurut saya. Karena kenapa? Orang disuguhi dengan apa ya, dengan video-video yang cepat, video-video yang to the point langsung, dan orang kita tahu sendiri ya, itu juga sibuk ya, dan terlalu banyak pilihan sekarang. Jadi saingan kita tuh, saingan kamu bikin YouTube ketika saya mulai 4 tahun lalu dengan yang sekarang itu totally different, guys. Oke, sekarang ini bener-bener banyak yang namanya konten. Jadi kamu saingan sama semuanya itu, bukan hanya yang long aja, tapi juga yang short ya. Jadi menurut saya itu yang kamu perlu perhatikan ya. Dan kemudian 30 detik pertama ini menurut saya sangat-sangat penting, karena kenapa? Kalau misalnya orang 30 detik pertama aja udah nggak tertarik, dia nggak mungkin akan nonton lebih panjang lagi. Jadi pastikan di depan itu memang daging, ya mungkin lebay sedikit boleh, terserah. Tapi jangan clickbait ya. Jadi banyak orang tuh bikin clickbait, ya kan. Kayak saya suka ngeliat ya, aplikasi pengasuhan terbukti membayar. Sampai ujung gue udah nonton, ternyata nggak ngebayar. Nyebelin kan? Itu orang merasa dibohongi. Dan jangan heran kalau channel-channel seperti ini ya kan, ya lama-lama juga yang nonton makin berkurang. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan janjinya, ya kan? Nah, itu dia teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal janji ya kan, kalau kamu pengen belajar lebih banyak mengenai YouTube ya kan, kamu bisa ikutan kelas saya yang terbaru ya. Nah, di sini nih linknya ya. Oke, ikutan aja di situ. Jadi selama 3 jam, oke? Ya, biasa 3 jam sih. Saya ngomong biasanya 2 jam, tapi kebanyakan jadi 3 jam ya kan. Saya akan show pengalaman saya bangun YouTube mulai dari 0 sampai 100.000 subscribers yang pertama, ya kan? Dan di situ kamu bisa belajar juga gimana cara dapetin banyak views dan subscribers, ya kan? Yang saya yakin kamu pasti pengen tahu, ya. Dan di bagian akhir nanti kamu boleh nanya. Kita biasa ada ratusan orang sekali live Zoom, ya kan? Jadi kalau kamu mau ikutan, buruan reserve your ticket right now, ya kan? Dan saya harap saya bisa ketemu Anda di dalam live Zoom berikutnya. Yuk! Alright guys, tips selanjutnya ini adalah untuk video-video short atau video pendek sejenis TikTok yang 1 menit. Kalau di YouTube itu persis 1 menit guys, tapi kalau di TikTok itu sekarang bisa sampai 3 menit. Cuma saran gue, jangan bikin sampai 3 menit juga. Karena menurut pengalaman gue juga ya kan, orang-orang namanya pengen nonton short, nggak pengen nonton panjang-panjang ya kan. Kecuali memang kamu bikinnya menarik banget dan lain sebagainya. Cuma saran saya bikin yang 1 menit bahkan kurang itu lebih bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira bikin video short yang seperti apa? Nah, ini ke tips kita selanjutnya ya. Pertama adalah bikin video shorts yang banyak. Ya, oke, nih tips selanjutnya adalah bikin video shorts yang banyak. Ya, jadi jangan bikin seminggu cuma bikin 1, bikin 2, ya kan? Kalau saya sehari 1 guys, sehari 1, ya kan? Wah, Pak, banyak sekali dong kalau begitu bikinnya. Ya, gimana ya? Ngomong banyak sedikit itu relatif ya kan. Saya tahu mungkin kalian nggak punya tim editor, semua ngedit sendiri dan sebagainya. Tapi sekarang yang namanya bikin short atau video pendek itu gampang banget guys. Oke, kalau kalian nggak bisa, ya liatin aja TikTok banyak ya. Pakai aplikasi yang ada di TikTok itu, ataupun juga di YouTube Short juga ada, ataupun Instagram Reels juga ada. Ya kan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Yang penting kamu mesti keluarin konten. Ya kan. Pertanyaan, kenapa kamu mesti keluarin konten terus menerus begitu banyak? Well, ini ada 2 kubu memang. Ada yang ngomong bagusan yang kualitasnya bagus, ya kan? Bagusan, satu lagi ngomong kuantitasnya bagus. Cuma menurut saya untuk dapat kualitas bagus itu nggak mungkin kalau kamu nggak punya kuantitas yang banyak. Paham ya? Tapi jangan juga bikin kuantitas yang banyak dan terus menerus bikin, tapi terus nggak pernah merhatiin kualitas, nggak pernah improve, ya kan? Jadi nomor 1 itu kamu mesti bikin habitnya dulu supaya kuantitasnya banyak. Kalau habitnya sudah terbentuk, udah terbiasa, ototnya sudah mulai kuat. Nah, sekarang lu baru gedein ototnya dengan cara ya bikin kualitas yang lebih bagus, ya kan. Kalau misalnya kayak gini cuma bisa dapat 1000 views, ya kan, 200 views atau misalnya 10.000 views, nah belajar apa sih yang membuat itu menarik dan bikin lagi lebih, ya seperti itu teman-teman ya. Tapi intinya menurut saya quantity over daripada quality, itu yang untuk video short. Dan bikinnya juga jangan panjang-panjang teman-teman ya. Bikinnya ya mungkin sekitar 35 detik, ya 35 detik tuh pendek sekali Pak. I know, oke. Tapi yang saya lihat 35 detik ya kan, bahkan 25 detik itu yang bikin views-nya makin lama makin banyak. Alright, next kita langsung lanjut ke tips selanjutnya. Yuk. Alright guys, ini adalah tips saya terakhir untuk bangun YouTube channel kamu dan bisa monetisasi dengan cepat di tahun 2023 ini. Ya kan, tadi udah yang long dan udah ada yang short, ya kan. Sekarang yang short yang terakhir. Nah, ini menurut saya penting banget. Dan ini adalah salah satu yang ngedorong banget menurut saya, ya kan. Yaitu bikin video short yang sesuai dengan tren. Nah, banyak orang, ya kan, kalau nggak punya tim, nggak mungkin bisa bikin video long sesuai dengan tren. Karena kenapa? Keburu video longnya udah jadi, trennya udah lewat.
Beneran, ya kan? Tapi video short itu gampang sekali bikinnya. Hari ini ada berita apa, hari ini ada yang heboh apa, lu langsung bikin, ya kan? Kalau bisa sore langsung upload, kalau nggak paling lambat besok. Karena kenapa? Tren itu, kalau saya lihat ya, biasa nggak bertahan lebih dari 1 minggu. Boleh percaya, boleh nggak? Seheboh apapun, separah apapun, ya kan? Rata-rata nggak lewat dari 1 minggu. Ya, jadi kalau kamu mau bikin, saran saya bikin short, tren yang banyak. Nah, pertanyaannya sekarang, ini banyak yang ngomong juga waktu itu, Pak, kalau gitu saya nggak sesuai dengan kategori saya dan nggak sesuai dengan niche saya, ya kan, saya jadi loncat-loncat gitu kan, maksudnya kata Bapak harus sesuai dengan kategori. Nah gini guys, oke, kalau kamu mau bikin sesuatu dengan tren, itu disesuaikan dengan kategori kamu juga, jadi jangan serta-merta ditelan mentah-mentah. Nah contoh gimana? Contoh kalau saya tuh bikin, misalnya kayak Elon Musk, saya paling seneng dengan dia karena Elon Musk itu salah satu kata kunci yang paling rame, ya kan, dan kemudian saya bikin, dan sesuai dengan kategori saya, which is teknologi, ya kan. Saya nggak bikin istilahnya tren, contoh misalnya kayak Bang Deddy, ya kan, ribut dengan siapa misalnya kayak gitu. Bagi saya nggak cocok. Mau dikaitin dengan teknologi apapun, bagi saya nggak cocok gitu. Jadi saya nggak ngambil semuanya guys. Kamu mesti pilih-pilih sesuai dengan kategori kamu. Syukur-syukur kategori kamu memang ya ini ada hubungannya dengan tren-tren yang upcoming ya. Jadi membuat video kamu tuh makin lama makin sesuai dengan tren. Dan ketika tren itu lagi jalan teman-teman, itu kayak kamu naik surfing gitu ya. Itu dia punya ombak tuh lagi kamu tinggal ngikutin aja ya. Nah, niscaya kamu punya channel tahun 2023 ini bakal makin cepet, makin ngebut monetisasinya. Amin. Oke, kalau kamu amin ya kan, ketik komen di bawah ya kan, dan tulis aja komen kamu ya, impian kamu ya kalau sudah monetisasi ya kan, atau apa ya, sharing, tolong please sharing, komen di bawah ya kan, channel kamu tentang apa, kategorinya, dan impian kamu tahun 2023 ini apa. Oke, segitu aja guys, semoga apa yang saya sharing ini bisa berguna dan bermanfaat buat Anda semua, terutama yang pengen monetisasi YouTube-nya makin lama makin cepet. Dan kalau pengen ngobrol lebih lanjut, lebih panjang lagi, oke, langsung aja klik daftar ke live Zoom saya mendatang ya kan, dan kita bisa ngobrol lebih panjang di situ. 3 jam guys, alright? Oke, see you over there, sampai jumpa, salam sukses spektakuler.